Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang bagi teman-teman yang menonton di sela-sela harinya maupun di esok harinya. Saya William Ramadan akan menjelaskan ideologi, politik, dan tantangannya dalam era globalisasi. Yang pertama saya mulai dari ideologi dan definisinya. Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis yaitu ideologia, yang berasal dari gabungan bahasa Yunani yang berarti idea, yang berarti gagasan atau pola, dan logia yang berarti ilmu yang mempelajari. Penjelasan ini dicetuskan pertama kali oleh Antoine de Saint-Exupéry, seorang aristokrat dan filsuf pencerahan Prancis. KBBI juga mengartikan ideologi sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan dalam kelangsungan hidup. Dua, sejarah singkat. Sejarah ideologi dimulai pada Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 oleh Antoine de Saint-Exupéry menjelaskan bahwa ideologi sebagai istilah pendek untuk apa yang ia sebut sebagai ilmu tentang gagasan. Yang istilah ini ia adaptasi dari epistemologi John Locke dan Etienne Bonnot de Condillac. Dan yang ketiga, yaitu fungsi ideologi. Ideologi secara general memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Membentuk identitas. Pembentukan identitas didasari oleh ideologi membedakannya dari kelompok atau bangsa-bangsa lainnya, sehingga setiap kelompok memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Dan yang kedua, pegangan dalam bertindak. Peraturan tidak tertulis atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak dan berfungsi bagi orientasi bagi manusia menentukan tujuan. Dan yang ketiga, pengikat keutuhan bangsa. Ideologi berperan dalam menyatukan suku, agama, dan budaya di dalam suatu wilayah yang ada. Dengan adanya ideologi, berbagai pemikiran atau pandangan yang berbeda bisa disatukan dalam satu kesamaan dan tujuan. Contoh-contoh ideologi terdiri atas 1. Fasisme 2. Komunisme 3. Kapitalisme 4. Liberalisme 5. Anarkisme. Dan saya akan membahas yang B, yaitu politik. Definisi politik. Kata-kata politik berasal dari polis, yang artinya negara kota. Sedangkan menurut KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan. Andrew Haywood pernah memberikan pendapatnya dan dituangkan dalam bukunya yang berjudulkan Politics. Ia berpendapat bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa mempertahankan, serta mengamandemen peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. Sejarah singkat dari politik. Sejarah singkat dari politik pertama kali dicetuskan oleh Konfusius pada 551 sebelum Masehi. Pada zaman itu, kaisar dianggap sebagai titisan atau anak dewa, sehingga kata-kata yang diucapkan oleh kaisar merupakan titah langsung dari dewa. Inti dari Konfusianisme adalah keseimbangan moral individu dengan keseimbangan kosmis yang dilakukan seseorang dalam mempengaruhi yang lain. Dan yang ketiga, yaitu fungsi. Fungsi dari politik dibagi menjadi 3, yaitu merumuskan kepentingan politik. Politik berfungsi untuk menyusun dan mengungkapkan tuturan politik dalam suatu negara. Yang kedua, pembuat kebijakan umum. Kebijakan dalam politik berfungsi sebagai bahan pertimbangan yang diusulkan oleh petinggi-petinggi politik seperti DPRD atau DPR yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi, yang berarti segala jenis komunikasi membahas berbagai hal mengenai kepentingan, kegiatan, tokoh, dan akibat dari politik itu sendiri. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu C. Tantangan ideologi dan politik dalam era globalisasi. 1. Tantangan ideologi dalam era globalisasi terdiri atas 3 masalah utama, yaitu A. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membuat batasan antar negara seakan tidak terlihat, sehingga budaya-budaya asing mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui media sosial. B. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang mulai merajalela dan bahkan mulai dinormalisasikan, sehingga norma-norma di masyarakat seakan terkikis atau menghilang begitu saja. Dan yang terakhir yaitu C. Ujaran kebencian.
Salah satu pemicu konflik antar kelompok dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Dan yang kedua, tantangan politik dalam era globalisasi. Lunturnya rasa nasionalisme. Salah satu alasan turunnya rasa nasionalisme ialah masingnya budaya dan ideologi secara bebas kemerosotan moral yang terjadi pada generasi-generasi muda serta tinggalnya suatu negara dalam aspek berkehidupan dan bermasyarakat. Yang kedua, ujaran kebencian. Masalah ini terjadi karena adanya prasangka negatif terhadap suatu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun kelompok masyarakat tertentu. Dan C, adanya politik identitas. Politik identitas merupakan strategi politik yang melibatkan kelompok-kelompok yang berupa etnis, agama, ras, dan gender-gender tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk mobilisasi politik dan pembentukan aliansi. Di dalam menghadapi masalah-masalah di atas adalah dengan menyaring informasi baik non-digital maupun secara digital, bersikap selektif terhadap pengaruh-pengaruh globalisasi, dan mengontrol diri dalam bersosialisasi ataupun mengekspresikan diri di masyarakat dalam dunia nyata ataupun media sosial. Sehingga dengan melakukan berbagai pencegahan ini, kita bisa meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh era globalisasi. Dan kita tiba di sesi terakhir, kesimpulan. Ideologi dan politik berperan dalam membangun identitas bangsa yang menyatukan masyarakat dan mengerahkan tindak kolektif dalam berbagai konteks. Ideologi mencakup gagasan, nilai, keyakinan yang memberi arah dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara politik berfungsi dalam menyusun kepentingan, perumus kebijakan, dan sebagai alat komunikasi dalam sebuah negara. Dalam era digital, ideologi dan politik menghadapi tantangan yang signifikan. Kemudahan akses informasi dan terbukanya budaya antar negara menyebabkan masuknya pengaruh asing yang dapat menggoyahkan nilai-nilai lokal. Masalah yang kita suka anggap remeh, seperti penyimpangan sosial, mengujarkan kebencian terhadap tokoh tertentu, ataupun lunturnya rasa cinta terhadap tanah air, serta politik identitas lebih terlihat jelas dan sayangnya banyak korban-korban yang secara tidak sadar menjadi korban maupun pelaku. Hal ini tentu bisa mengganggu stabilitas sosial politik suatu negara. Untuk menghadapi hal-hal di atas, perlu kesadaran di antara masyarakat untuk menerima informasi dan pengaruh dari luar, terutama dari media sosial. Serta kesadaran perlu dibangun oleh anak-anak muda maupun orang tua di lingkungan mereka masing-masing, agar setidaknya bisa mengurangi dampak dan ancaman tersebut di lingkungan keluarga mereka. Saya M. Arsi dan teman saya William Fitra Ramadan. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.